Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Saya Arif Caksono Suditombo mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025. Dengan mengusung tema Polri untuk Masyarakat, saya berharap semoga Hari Bayangkara ini menjadi momen reflektif untuk memperkuat kehadiran Polri yang tidak hanya responsif terhadap dinamika masyarakat, tapi juga proaktif dalam membangun keadilan sosial yang berpihak kepada kepentingan rakyat dan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan spesial event Polri TV dalam rangka peringatan Hari Bayangkara ke-79, 1 Juli 2025. Bersama saya Bribda Tamara. Pemirsa, selama beberapa waktu ke depan kami akan menghadirkan informasi terkini dari gelaran Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025, baik di Jakarta maupun di sejumlah daerah di tanah air. Pemirsa, dalam upacara Hari Bayangkara ke-79, Presiden Prabowo ucapkan apresiasi kepada Polri atas kerja keras Polri menjaga stabilitas dan keamanan negara. Dalam amanatnya, Presiden Prabowo menyampaikan sebuah harapan kepada Polri, yaitu memerlukan kepolisian yang tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat. Presiden Prabowo sampaikan penghargaan kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit. Ia mengatakan Polri menunjukkan prestasi yang baik. Presiden Prabowo juga menyampaikan visinya, yaitu program makan bergizi gratis yang merupakan langkah strategis pemerintah. Maka Presiden menyampaikan apresiasi kepada Polri yang telah mendukung program makan bergizi gratis dan mendukung ketahanan pangan. Saya menyampaikan khususnya pada hari ini penghargaan saya kepada kepemimpinan Polri, khususnya kepada Kapolri dan jajaran kepemimpinan Polri. Saya melihat Polri sekarang menunjukkan prestasi yang baik. Saya melihat dan menyaksikan kepolisian kita sekarang sungguh-sungguh turun ke rakyat. Saya melihat sekarang kepolisian mengambil inisiatif, mengambil peran, terjun ke rakyat, bekerja di tengah rakyat, membantu meningkatkan produksi pangan bangsa kita. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Polisi Indonesia tidak boleh seperti polisi-polisi negara yang sudah kaya dan maju. Polisi Indonesia harus di tengah-tengah rakyat, harus merasakan penderitaan rakyat, harus merasakan kesulitan rakyat, harus mendengar jeritan hati rakyat. Karena itu, saya terima kasih, saudara-saudara, selama saya pimpin ini saya melihat kesungguhan saudara-saudara, dan untuk itu saya sampaikan, lanjutkan.
Satuan Kerja atau Satker Strategis Polri adalah unit organisasi yang memiliki peran kunci dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri, serta bertanggung jawab atas program dan kegiatan tertentu. Beberapa satuan kerja strategis tersebut akan kami rangkum dalam informasi berikut ini untuk Anda. Satuan Kerja atau Satker Strategis di Polri adalah unit organisasi yang memiliki peran kunci dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri, serta bertanggung jawab atas program dan kegiatan tertentu. Beberapa satuan kerja strategis tersebut antara lain Divisi Profesi dan Pengamanan atau Divpropam, Divisi Hukum atau Divkum, Divisi Humas atau Divhumas, Divisi Hubungan Internasional atau Divhubbinter, Staf Sumber Daya Manusia atau SSDM, dan Direktorat Tindak Pidana Tertentu atau Ditipiter. Kiprah Satker Strategis Polri. Divisi Profesi dan Pengamanan atau Divpropam Polri bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan di lingkungan Polri. Divpropam juga memiliki peran dalam penegakan disiplin dan kode etik anggota Polri. Divisi Hukum atau Divkum Polri berfungsi menyelenggarakan fungsi bantuan hukum, penyuluhan hukum, perundang-undangan, serta penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Polri. Divisi Humas atau Divhumas Polri bertugas menyelenggarakan fungsi hubungan masyarakat Polri yang meliputi penyampaian informasi kepada publik, pengelolaan opini publik, serta pembinaan hubungan baik dengan media massa. Polri terus berkomitmen untuk hadir dan melindungi setiap warga negara dan tidak ada ruang untuk aksi premanisme. Semoga dengan kerjasama yang kuat, kolaborasi, komunikasi yang kita kerjakan bersama-sama, kita dapat menciptakan dan mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman bagi kita semua. Divisi Hubungan Internasional atau Divhubbinter Polri berfungsi membina hubungan kerjasama Polri dengan lembaga kepolisian negara lain, serta melaksanakan fungsi hubungan internasional lainnya yang terkait dengan tugas Polri. Staf Sumber Daya Manusia atau SSDM Polri bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia Polri, mulai dari rekrutmen, pendidikan, pelatihan, hingga pembinaan karir anggota Polri. Direktorat Tindak Pidana Tertentu atau Ditipiter Bareskrim Polri bertugas menyelidiki dan menindak tindak pidana tertentu yang menjadi perhatian nasional seperti tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan tindak pidana tertentu lainnya. Pentingnya Satker Strategis. Satker Strategis memiliki peran vital dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan tugas pokok Polri. Keberadaan Satker ini juga memastikan bahwa Polri dapat menjalankan fungsinya secara profesional, akuntabel, dan efektif dalam memberikan pelayanan kepada publik. Selain itu, Satker Strategis juga berperan dalam mendukung reformasi internal Polri, termasuk dalam bidang sumber daya manusia, serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
kepolisian melakukan sosialisasi ini demi ketertiban, demi kelancaran, demi keselamatan jiwa orang di jalan. Nah, mari kita peduli dengan keselamatan jiwa orang yang sudah dicanangkan tanggal 19 September itu adalah Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau Hari Keselamatan Nasional. Jadi negara punya kewajiban untuk mengurangi peristiwa kecelakaan lalu lintas. Selama berkiprah selama 79 tahun, setidaknya ada sebanyak 7 satuan Polri yang dianugerahkan tanda kehormatan Nugraha Sakanti pada tahun 2024 oleh pemerintah. Berdasarkan keterangan SSDM Polri, ketujuh satker yang dianugerahi tanda kehormatan Nugraha Sakanti terdiri atas Korbrimob Polri, Korlantas Polri, Bareskrim Polri, Densus 88 Anti Teror Polri, Pusdokes Polri, Baharkam Polri, dan Divisi Hubungan Internasional Polri. Nugraha Sakanti adalah tanda kehormatan yang diberikan kepada kesatuan di lingkungan Polri yang telah berjasa di bidang kepolisian yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Dan pemirsa, dalam peragaan Hari Bayangkara ke-79, Polri menunjukkan puluhan robot. Salah satunya adalah 10 unit robot anjing dan 10 robot humanoid. Kehadiran robot menjadi bentuk komitmen Polri dalam mengadopsi teknologi modern. Untuk lengkapnya, berikut laporan dari Ibtu Ines di lokasi Monumen Nasional Jakarta untuk Anda. Halo pemirsa Polri TV, saat ini saya Ibtu Ines masih berada di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, di mana saya sedang berada di tengah-tengah yang menjadi pusat perhatian dari perayaan Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025, apalagi kalau bukan robotik. Jadi di Polri itu sendiri tahun ini ada jenis untuk robotik anjing, di mana untuk yang besar ini dia bisa untuk men-scanning dan juga untuk melakukan penjinakan bom. Jadi tentunya ini dapat mempermudah untuk kinerja dari petugas kepolisian yang ada di Indonesia. Kemudian juga ada yang kecil. Jadi kalau yang kecil itu tugasnya juga untuk scanning, untuk bahan-bahan yang mungkin membahayakan bagi masyarakat. Dan nggak cuma itu aja, tapi ada yang bentuknya juga semacam kayak tank di sana di belakang. Iya, di sebelah sana itu sama. Jadi fungsinya adalah untuk menjinakkan bom yang mungkin bakal membahayakan bagi masyarakat Indonesia, seperti itu. Dan ini sangat menyita perhatian dari publik, bahkan banyak sekali yang pengen berfoto bersama dengan robot-robot ini. Dan alhamdulillah di kesempatan ini Ines bisa memperkenalkan kepada pemirsa semuanya, dan masih ada satu lagi sebenarnya tapi ada di belakang. Mungkin kita akan ke sana nanti. Yuk. Polri kembali memperlihatkan robot humanoid yang dilengkapi dengan atribut kepolisian pada Hari Bayangkara ke-79 yang digelar di Monumen Nasional. Ada beberapa jenis robot yang dipamerkan, yakni 2 unit robot tank, 2 unit robot ropi, 1 unit robot drone agrikultur, serta 10 unit robot anjing. Pengembangan robot polisi ini dilakukan Polri dengan menggandeng perusahaan dalam negeri yang bergerak di bidang informasi dan teknologi. Teknologi ini merupakan wujud komitmen Polri dalam modernisasi perangkat tugas untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan personil, dan efektivitas pelayanan publik. Robot-robot tersebut akan menjadi mitra strategis personil Polri. Mereka dirancang untuk mengambil peran di lokasi beresiko tinggi guna mengurangi paparan bahaya terhadap manusia dan meningkatkan akurasi operasi.
kalau tadi kita sudah membahas mengenai anjing, jadi di perayaan Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025 ini juga ada yang menyita perhatian publik, ada robotik humanoid di mana ini menyerupai manusia. Jadi dia itu tugasnya adalah sama untuk men-scanning dan juga untuk menjinakkan bom juga. Jadi tentunya untuk mempermudah tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Seperti itu, dan ini adalah hal yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat, yang sangat menyita perhatian masyarakat, dan ini sampai masyarakat itu berbondong-bondong untuk bisa berfoto bersama dengan robotik milik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan ingin tahu lebih seru lagi apa yang terjadi di perayaan Hari Bayangkara ke-79, tetap bersama dengan Ibtu Ines. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, mengucapkan Selamat Hari Bayangkara yang ke-79 kepada seluruh insan Bayangkara dimanapun berada dan bertugas. Semoga Polri yang presisi senantiasa terus memberikan pelayanan yang terbaik, berintegritas, melindungi dan mengayomi masyarakat, serta menjamin terciptanya masyarakat yang aman dan tertib. Sinergitas TNI dan Polri merupakan simbol kemitraan yang tangguh sebagai komitmen mendukung percepatan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Rastra Sewa Kotama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi Santi Om. Nama Budaya, Salam Kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Presisi. Kepolisian Negara Republik Indonesia hadir sebagai pilar utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh pelosok tanah air. Dedikasi dan pengabdian para Bayangkara menjadi fondasi bagi terwujudnya kedamaian masyarakat, serta memastikan kelancaran pembangunan nasional. Sebagai Menteri Perhubungan, saya menyampaikan penghargaan yang tinggi atas sinergi dan kolaborasi yang kuat antara Kementerian Perhubungan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kerjasama ini telah berkontribusi besar dalam menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban di sektor transportasi, mulai dari pengaturan lalu lintas hari-hari, pengamanan arus mudik dan balik setiap masa libur, penegakan hukum di bidang angkutan, serta perlindungan infrastruktur strategis nasional. Selamat Hari Bayangkara ke-79 kepada seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia dimanapun berada. Jayalah selalu, Polri untuk masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.